hingga pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden nanti. Untuk kesiapan TNI pada pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 akan kami laporkan sebagai berikut. Tugas pokok TNI dalam pemilu 2024 yaitu melaksanakan operasi perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pengamanan pemilu presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 guna mewujudkan situasi nasional yang aman, tertib, dan lancar. Dari tugas pokok tersebut, TNI menjabarkannya menjadi tugas-tugas spesifik, yakni yang pertama membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dan kedua, membantu kepolisian dalam pengamanan setiap pentahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Terkait Pilkada serentak tahun 2024, TNI telah melakukan pemetaan serta analisis kerawanan-kerawanan yang berpotensi akan timbul pada Pilkada serentak yang akan datang. Berdasarkan informasi dari KPU, Pilkada serentak tahun ini akan memilih pimpinan dari 545 daerah di seluruh Indonesia yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dengan sebaran di seluruh wilayah Indonesia seperti yang tampil pada layar. Pelaksanaan pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan pilpres maupun pileg. Terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat perlengkapan keamanan yang terbatas. Selain itu, di beberapa daerah sangat dimungkinkan terjadi konflik SARA apabila isu politik identitas digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut berpotensi memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Bais TNI secara khusus telah membuat indeks kerawanan pada Pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Secara singkat dapat saya sampaikan bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yang ditandai dengan kotak warna merah di slide. Kemudian ke-15 provinsi tersebut adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara, dan 6 provinsi di Papua. Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari konflik SARA, konflik di antara paslon, bentrok antar pendukung fanatik, konflik elit politik, konflik di daerah basis parpol tertentu, sampai dengan konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua. Sedangkan indeks kerawanan dengan tingkat sedang ditandai dengan kotak warna kuning di slide meliputi 6 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Di wilayah Papua, kelompok separatis teroris terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan pilkada guna delegitimasi NKRI serta mencari perhatian dunia internasional. Aksi KST bersenjata terjadi di 7 wilayah rawan pada periode Maret 2024, yaitu di Kabupaten Maibat, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Duga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Meningkatnya aksi KST dipengaruhi oleh akan datangnya penyelenggaraan pemilu serentak, adanya caleg atau paslon yang berafiliasi dengan kelompok KST. Apabila kalah dalam perolehan suara, memiliki kemungkinan akan melakukan aksi gangguan keamanan yang lebih besar. Satu daerah lagi yang perlu mendapat perhatian adalah Provinsi Aceh Darussalam. Pada masa tenang dan masa pemungutan suara Pilpres dan Pileg yang lalu, terdapat beberapa kasus di Aceh yang memungkinkan akan terjadi hal yang sama pada pilkada serentak mendatang. Selain itu, partai lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi ex-kombatan GAM, di mana hal ini dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan non-kombatan. Apabila hasil pilkada tidak memenuhi harapan salah satu paslon,
diperkirakan akan dapat memantik potensi konflik horizontal. Kami juga melihat adanya potensi upaya penarikan perhatian massa dengan cara pengibaran bendera bulan bintang. Apabila hal ini terjadi, tentunya dapat menjadi provokasi massa bagi kelompok lainnya yang perlu antisipasi sejak dini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, berdasarkan data potensi kerawanan yang ada, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Pilkada serentak 2024 perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait pengamanan di wilayah yang menggelar pilkada, mulai tahap pendaftaran, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi suara, hingga penetapan hasil pilkada. Oleh sebab itu, TNI melakukan mitigasi dalam menghadapi potensi kerawanan yang mungkin timbul oleh beberapa sebab yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mitigasi yang dilakukan yaitu TNI tetap dalam posisi menjunjung tinggi netralitas dalam pilkada. Selanjutnya, Satkawil aktif memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial. Satkawil juga terus melaksanakan koordinasi aktif dengan KPU dan pihak-pihak terkait untuk menyusun rencana kontingensi pengamanan logistik pilkada dihadapkan pada bencana alam. Dan terakhir adalah Satgas Papua dan Aceh lebih aktif melaksanakan pengamanan statis dan mobile dalam rangka melaksanakan pencegahan secara dini pada potensi ancaman bersenjata. Setelah pilkada selesai, TNI akan mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan teritorial berupa komunikasi sosial ke masyarakat dengan mengajak dan menghimbau masyarakat untuk kembali menjalankan norma kehidupan sehari-hari seperti biasa, serta menghormati keputusan rakyat dan KPU tentang hasil pilkada. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, akhir-akhir ini curah hujan yang tinggi kembali menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Sejumlah daerah hingga saat ini masih terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Selain itu, beberapa wilayah juga terdampak risiko tektonis vulkanis, pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang melewati wilayah Nusantara. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya merasa perlu untuk menyampaikan kesiapan TNI dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam menghadapi pilkada serentak. Salah satu kemampuan yang dimiliki TNI dalam penanggulangan bencana alam adalah kecepatan, mobilisasi personil, dan sumber daya yang dimiliki ke daerah terdampak bencana. Dalam situasi seperti ini, waktu menjadi sangat vital dan upaya penyelamatan nyawa, harta benda, dan pemberian bantuan darurat. Posisi strategis TNI di seluruh Indonesia memungkinkan TNI untuk secara efektif mencapai lokasi bencana bahkan di daerah paling terpencil dan sulit diakses. Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada bulan November 2024 yang sudah memasuki musim penghujan. Hal ini merupakan kerawanan yang berdimensi ancaman bencana, yaitu bencana hidrometeorologi berupa siklus aktivitas cuaca ekstrim yang dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, angin, temperatur, dan kelembapan udara. Kondisi tersebut kurang lebihnya akan sama dengan cuaca pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada bulan Februari lalu. Pada bulan Februari lalu telah terjadi bencana banjir di Jakarta, Demak, Semarang saat jadwal pemungutan suara. Bahkan di daerah Sumatera Barat dan Kendari, bencana banjir juga disertai tanah longsor. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari kejadian tersebut adalah perlu adanya antisipasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa TPS karena TPS tersebut mengalami banjir pada saat hari pencoblosan. Pada studi kasus di Jakarta, Kodim-Kodim jajaran Kodam Jaya ikut membantu penyiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 Februari 2024. Pengalaman ini menjadi acuan mitigasi bencana hidrometeorologi pada pilkada serentak bulan November mendatang. Dalam hal gelar pasukan, TNI akan menyiapkan 133.416 personil untuk dilibatkan dalam perbantuan pengamanan pilkada serentak di seluruh wilayah tanah air dengan sebaran seperti yang ditampilkan pada slide, yang didukung dengan alutsista dari masing-masing matra sesuai kebutuhan yang direncanakan oleh para pangkotama di wilayah.
Dari paparan tentang kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Pilkada serentak 2024, saya dapat nyatakan bahwa TNI siap membantu Polri dan pemerintah daerah dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 dengan menggelar pasukan dan alutsista sesuai kebutuhan. Pimpinan dan anggota Komisi 1 serta hadirin sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih yang terhormat Saudara Panglima TNI. Kita tadi sudah diberi penjelasan cukup komprehensif, baik itu tentang persiapan Hari Raya dan juga persiapan Pilkada yang nanti meliputi 545 kabupaten kota ataupun provinsi. Jadi ini amat besar, dan tadi juga sudah ditekankan oleh Panglima TNI bahwa ini mungkin kompleksitas termasuk dalam tingkat kerawanannya bisa jadi lebih daripada pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Karena itu rapat ini menjadi penting dan kontekstual karena memang ini hajatan besar bagi bangsa, dan juga tentu kami sebagai perwakilan dari fraksi-fraksi yang nanti akan ikut berkontribusi